Kenapa dia kalau ada jenazah meninggal, mereka harus mentahlili sebanyak 7 hari, nanti sampai 140 hari, 100 hari, setahun. Mereka itu cinta sama yang meninggal dunia sebenarnya. Orang seperti Syafiq Basalamah ini bukan HTI, bukan HTI. Dia hanya Salafi Hijazi yang prinsip dasarnya itu adalah purifikasi ibadah dan akidah. Nah, kalau prinsip dasarnya itu di mana letak salahnya, Pak Kiai? Letak kesalahannya itu pakai kacamata kuda. Ya, dia menyampaikan pendapatnya tanpa mengutip pendapat lain yang berbeda. Gitu loh, bahwa umpamanya tahlil itu bid'ah, maulid nabi itu bid'ah, pelakunya ahli bid'ah, sesat masuk neraka. Hanya sebatas itu dia menyampaikan. Polemik terkait penolakan ceramah Ustadz Syafiq Basalamah di Surabaya beberapa waktu lalu masih terus ramai dibicarakan. Sejumlah tokoh ikut menyampaikan pendapatnya terkait sosok Ustadz Syafiq Basalamah yang dinilai sering menimbulkan kontroversi atas isi ceramahnya. Salah satunya disampaikan Wakil Khatib Suriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama PWNU DKI Jakarta Kiai Haji Taufik Damas. Dia menyebut Ustadz Syafiq Basalamah selalu menggunakan kacamata kuda dalam memandang amalan tertentu yang dilakukan kelompok Islam tanpa mempertimbangkan pendapat lain, seperti misalnya masalah tahlilan yang disebutnya bid'ah yang dikonotasikan pelaku bid'ah tempatnya di neraka. Pendapat Syafiq seperti ini dinilai bisa menimbulkan ketersinggungan dari kelompok Islam lainnya, terutama kalangan Islam tradisional. Lantas benarkah Ustadz Syafiq Basalamah selalu menggunakan kacamata kuda terkait dengan masalah tahlilan? Berikut pandangan Syafiq Basalamah terkait tahlilan. Kenapa dia kalau ada jenazah meninggal, mereka harus mentahlili sebanyak 7 hari, nanti sampai 140 hari, 100 hari, setahun. Mereka itu cinta sama yang meninggal dunia sebenarnya. Jadi landasan mereka mengadakan acara tersebut cinta kepada orang yang meninggal. Ini kita husnudzon ya, kita berbaik sangka. Karena ada orang tua yang kadang-kala ngomong sama anaknya, "Nak, kalau ibu meninggal dunia engkau tahlili enggak?" "Enggak bu, engkau enggak cinta sama ibu kalau gitu." Karena dia pikir inilah bentuk cinta keluarga kepada yang meninggal dunia. Sekarang bagaimana memahamkan mereka? Rasulullah SAW ketika mengubur jenazah, bagaimana? Setelah selesai penguburan jenazah, bagaimana? Ketika yang meninggal putrinya Nabi SAW, meninggal Zainab, ya, meninggal anaknya Nabi Ibrahim, meninggal Ruqayyah, meninggal Ummu Kalsum, meninggal Khadijah. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Meninggal pamannya Hamzah. Apakah Nabi mengadakan tahlilan? Kalau itu bentuk cinta. Karena ada yang lebih parah lagi ya. Ketika tidak mengadakan acara seperti itu dianggap masa seperti bangkai dikubur selesai. Ini kan kalau dikasih permisalan seperti ini, orang kan iya ya, masa kayak kucing mati dikubur selesai, nggak didoain. Apakah benar Nabi ketika mengubur Hamzah itu seperti bangkai? Kalau pandangannya seperti bangkai. Nabi alaihissalatu wassalam menguburkan sahabatnya, banyak puluhan sahabat yang meninggal dunia. Ketika Uhud itu 70 lebih yang meninggal dunia. Apa yang dilakukan Nabi alaihissalatu wassalam? Bikin acara di rumah? Tidak. Makanya kalau kita udah melihat perselisihan seperti ini, mungkin ada ulama yang membolehkan, ada ustadz yang mengatakan nggak apa-apa, ada kitabnya, macam-macam, sudah nggak akan ketemu. Udahlah, kita kayaknya nggak akan ketemu kalau berdialog seperti ini. Gimana sekarang kita ngurus jenazah seperti Nabi SAW mengurus jenazahnya Hamzah. Selesai, itu contoh. Orang kuat, oke lah. Bagaimana Abu Bakar ngurus jenazahnya Nabi Muhammad SAW? Nabi yang meninggal nih, yang ngurus Abu Bakar. Kurang kuat. Gimana Umar bin Khattab mengurus jenazahnya Abu Bakar Siddiq? Kurang kuat, udah. Gimana Imam Syafi'i diurus jenazahnya oleh murid-muridnya? Maka dengan seperti itu tadi kita insya Allah nggak akan terlalu ribut. Cuma sebagai anak hanya bisa menyampaikan. Cobalah ya, gimana nih kalau ada orang meninggal di antara kita, kita urus jenazahnya seperti Nabi Muhammad SAW mengurus jenazahnya Hamzah. Apa yang dilakukan setelah menguburkan umpamanya? Ya kita ikuti. Meninggal putri-putri Nabi, apa yang dikerjakan di kota Madinah, di Masjid Nabawi.
Tapi sekali lagi, anak hanya bisa menyapa. Itulah pandangan Ustadz Syafiq Basalamah terkait tahlilan dan juga pendapat dari Kiai Haji Taufik Damas soal cara pandang Ustadz Syafiq Basalamah atas amalan tahlilan yang dilakukan oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia. Sebelumnya pengajian Ustadz Syafiq Riza Hasan Basalamah di Surabaya beberapa waktu lalu ditolak GP Ansor Surabaya. Atas penolakan itu, Ustadz Syafiq Basalamah akhirnya membatalkan ceramahnya yang sedianya dilaksanakan di Masjid Al-Ikhlas Jalan Tanjung Sadari, Kelurahan Barak Barat, Kecamatan Krembangan, Surabaya. Alasan GP Ansor menolak Ustadz Syafiq Basalamah diantaranya: pertama, ceramah Ustadz Syafiq Basalamah dianggap menimbulkan kontroversi di masyarakat. Dalam ceramahnya, dia disebut pernah menyebut tidak boleh berteman dengan non-muslim, berzikir seperti nyanyi ramai-ramai, mengganti nama-nama Jawa seperti Sri. Kajian seperti ini menurut Ansor sangat meresahkan dan menimbulkan perpecahan. Kedua, GP Ansor tidak ingin Kecamatan Krembangan yang damai dan kondusif mengalami kejadian seperti di Gunung Hanyar. Pada dasarnya Ansor bukan anti pengajian yang diselenggarakan oleh siapapun, kapanpun, dimanapun sangat dianjurkan. Namun kami sangat keberatan keras atas dakwah Syafiq Riza Hasan Basalamah yang menimbulkan keresahan pada masyarakat kita, sebut Ahmad Khairun, Ketua GP Ansor setempat.